Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sidang jamaah salat subuh yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali di subuh yang penuh berkah ini, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah Jalla wa Ala kepada kita semua, terutama atas dua nikmat terbesar, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Salam dan salawat juga senantiasa kita kirimkan kepada satu-satunya teladan kita, Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar dua istilah ini dalam keseharian kita, yaitu istilah karamah dan istilah wali Allah. Apa sebenarnya hakikat dari karamah itu dan siapa sebenarnya wali Allah itu? Yang pertama jamaah sekalian, terkait dengan karamah, bahwa salah satu pokok akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah mengimani adanya karamah. Ya, karena ada juga di antara sebagian orang-orang yang mengaku muslim itu tidak mempercayai adanya karamah. Ya, bahkan mereka menganggap karamah itu ya khurafat, dongeng. Ya. Salah seorang ulama pakar akidah, beliau menulis kitab yang berjudul Mujma' Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah. Ya, pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Profesor Dr. Nasr Al-Aql rahimahullahu taala. Dalam salah satu bagian buku beliau menuliskan Al-Karamah Auliya was Salihin Haqqa. Ya, jadi al-karamah auliya wassalihin haqq. Bahwasanya karamah yang didapatkan oleh wali-wali Allah dan orang-orang soleh itu memang benar adanya. Ya. Jadi karamah itu memang benar-benar ada. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya jamaah, sebelumnya apa yang dimaksud dengan karamah? Ya, sebelum kita mencari definisi atau hakikat sebenarnya tentang karamah, bagaimana pandangan masyarakat kita terkait karamah? Ya, ternyata di sebagian masyarakat kita, mereka mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan karamah itu adalah khaliqun lil adah. Ya, hal-hal luar biasa yang didapatkan oleh manusia biasa. Ya, jadi kalau misalnya ada cerita ya, atau ada orang yang melihat ada orang yang bisa terbang, jalan di atas air, atau sholat di atas air, menyembuhkan berbagai macam penyakit, kebal dengan berbagai macam senjata tajam, maka dikatakan orang ini telah mendapatkan karamah. Maka apakah memang seperti itu jamaah sekalian? Ya. Maka ada penjelasan yang sangat bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa yang dimaksud dengan karamah itu adalah khaliqun lil adah, hal-hal luar biasa yang didapatkan oleh manusia biasa dengan catatan dia adalah orang yang soleh, orang yang akidahnya lurus. Jadi tidak setiap hal-hal luar biasa yang didapatkan oleh seseorang itu serta merta dikatakan dia sudah mendapatkan karamah. Tapi perlu melihat kembali orang itu bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya,
bagaimana akhlaknya, bagaimana keislamannya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah dalam salah satu asar perkataan beliau pernah mengatakan, jika kalian melihat ada orang yang bisa terbang, menghilang, berjalan di atas air, namun akidahnya, ibadahnya tidak mencocoki Quran dan Sunnah, maka ketahuilah dia adalah tukang sihir. Ya. Jadi ukurannya adalah akidah dan ibadahnya. Nah, sebelum kita lanjut jamaah sekalian, ada yang terluput. Apa bukti adanya karamah? Ya. Sebagian sahabat Rasulullah SAW dalam beberapa hadis-hadis sahih, riwayat-riwayat sahih disebutkan pernah mendapatkan karamah. Ya. Di antaranya disebutkan dalam kitab Minhajul Muslim. Ya, mungkin ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwah sekalian punya bukunya ini. Ya, Minhajul Muslim yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala. Ya, ada satu bab khusus. Beliau membahas tentang bukti-bukti adanya karamah yang didapatkan oleh sebagian salaf kita, pendahulu kita, di antaranya para sahabat. Ya, di antara sahabat yang pernah mendapatkan karamah adalah sahabat Abu Darda dan Salman Al-Faris radhiyallahu anhuma, di mana ketika mereka sementara makan berjamaah, ya, nampan atau tempat makan mereka itu bertasbih. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud. Kemudian sahabat Imran bin Husain mendapatkan karamah, didatangi oleh malaikat, diberi salam. Ya, kemudian dalam kitab Syiar Alam An-Nubala disebutkan ada sahabat yang ditugaskan memimpin pasukan jihad, ya, pasukan kavaleri berkuda, Abu Ala Al-Hadrami, ya, Al-Ala Al-Hadrami radhiyallahu an. Ya, namun pasukan beliau itu terhalang oleh sungai yang deras, lebar dengan aliran air yang deras, dan tidak ada satupun alat transportasi yang bisa digunakan untuk menyeberang. Secara logika kalau beliau memaksakan menyeberang bersama pasukannya akan tenggelam. Ya, tapi Masya Allah, beliau mendapatkan karamah dari Allah. Ya, setelah sholat sunnah 2 rakaat memohon pertolongan kepada Allah, Allah memberikan pertolongannya. Beliau dan pasukannya diberikan karamah. Beliau dan pasukannya lewat di atas sungai itu. Ya, beliau dan pasukannya tidak tenggelam. Bahkan kuda-kuda yang mereka tunggangi dalam riwayat itu disebutkan tidak basah sedikit pun oleh air. Ya, atau dalam riwayat sahih, ya, yang pernah kami dengar penjelasannya dari Ketua Senat Setiba, ya, guru kami Ustadz Muhammad Yusran Ansor, ya, dalam penjelasan tentang syarah Arba'in An-Nawawi, ya, di mana diceritakan sahabat Abu Bakar Siddiq, ya, pernah kedatangan tamu. Beliau galau, ya, galaunya karena makanan yang ada di rumah beliau itu sangat sedikit. Beliau ingin menservis tamunya, dan begitulah kebiasaan para sahabat, mereka tidak setengah-setengah, mereka totalitas dalam menjamu tamunya, ikram para tamunya. Ya, dengan berat hati beliau menjamu tamunya dengan perasaan berat karena makanannya sedikit. Ya, makanannya itu ya semacam kayak bubur, hanya di satu piring begitu, satu mangkok. Mungkin secara logika hanya dengan beberapa suapan habis. Ya. Namun apa yang terjadi? Tamunya ini makan sampai habis. Subhanallah, makanan yang ada di mangkok itu tidak berkurang sedikit pun. Maka tamunya ini kemudian datang kepada Rasulullah menceritakan apa yang dialami di rumahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Didengar oleh beberapa orang sahabat. Maka mereka juga ingin mendapatkan keberkahan dari makanan itu. Mereka datang ke rumah Abu Bakar. Ya, mereka kemudian diberikan makan dari satu mangkok makanan itu. Semua dapat bagian, bahkan tambah, makan sampai habis, bahkan tambah. Subhanallah, makanan yang ada di mangkok itu tidak berkurang sedikit pun. Ya, ini contoh karamah. Jadi karamah itu memang benar-benar ada.
Ya, namun kembali tadi jamaah sekalian bahwa hakikat karamah adalah khaliqun lil ada, hal-hal luar biasa yang didapatkan oleh manusia biasa dengan catatan orang itu adalah orang yang bertakwa. Karena banyak orang-orang di luar sana yang punya keluar biasaan, tapi mereka bukan orang yang bertakwa. Contohnya, ya ini yang sudah terkenal ya, dan banyak dituliskan oleh para ulama-ulama kita, termasuk Ibnu Battuta ya dalam buku perjalanannya berkeliling dunia, yaitu orang Sikh yang ada di India. Yaitu yang ciri-cirinya sorbannya lebat, jenggotnya tebal, tapi biasa pakai cawat-cawat saja. Ya, ini mereka terkenal dengan ya istilahnya kesaktiannya, tanda kutip dengan karamahnya. Ya, mereka masuk ke dalam api ya mirip Nabi Ibrahim ya. Ya, ada kisah ya yang sahih, masuk ke dalam api yang menyala-nyala tidak terbakar. Ya, ada seorang ulama dinukil oleh Syekh Muhammad Darsul Albani dalam kitab beliau Tasfiyat wa Tarbiyah, ya kalau tidak salah, yaitu ini Syekh dari Saudi melihat dengan mata kepala bagaimana orang Syekh ini menusukkan pedang dari depan ya, dari depan dadanya tembus ke belakang, ya tapi lukanya tidak mengeluarkan darah. Ya, ketika pedang itu ditarik, lukanya menutup dengan sendirinya. Ya, mungkin mirip-mirip ini Wolverine ya, ya yang di film-film itu. Ya, mereka bisa terbang ya. Saya masih ingat waktu usia-usia SMP sekitar tahun 80-an. Ya, dan dulu kan belum ada namanya permainan kamera, belum, tidak seperti sekarang ada AI sehingga kita tidak bisa bedakan mana video atau foto asli. Ya, itu di televisi diperlihatkan. Ya, tidak ada editing, tidak ada manipulasi. Bagaimana orang Sikh bisa terbang ya beberapa 1 meter dari atas lantai? Ya, ketika mereka melakukan yoga. Maka pertanyaannya, apakah keluar biasaan yang didapatkan oleh orang Sikh ini merupakan karamah? Padahal mereka ini kan penyembah dewa-dewa, penyembah ular, ya orang-orang musyrik. Ya, tentu saja tidak. Makanya jamaah sekalian, Syekh Profesor Dr. Nasr Al-Aql ya dalam kitab beliau Mujma' Ushul Ahlussunnah wal Jamaah, lanjutan dari apa yang beliau tuliskan tadi. Ya. Al-karama auliya wassolihin haqqa. Karama yang didapatkan oleh wali-wali Allah dan orang-orang soleh itu memang benar adanya. Kemudian beliau sambung. Dan tidak semua hal-hal luar biasa yang didapatkan oleh seseorang itu merupakan karamah. Bisa saja dia merupakan istidraj dan tipu daya dari syaitan. Ya, istidraj itu sederhananya kelihatannya dalam pandangan kita adalah nikmat, kelebihan, tetapi sebenarnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh nyata istidraj adalah mengapa kebanyakan orang-orang kaya di dunia ini adalah orang-orang kafir. Ya, orang-orang yang menyekutukan Allah, ya, orang-orang yang membangkang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah itu nikmat? Bukan, itu istidraj. Ya, maka jangan kita kemudian heran. Ada yang biasa masyarakat mengatakan, Ustadz itu malas sholat, tidak pernah sholat, suka berbuat dosa, tapi rezekinya lancar-lancar. Ya, seakan-akan disayang sama Allah, padahal tidak. Itu istidraj. Dan Allah sudah sebutkan bahwa jangan kalian terpukau dengan yang seperti itu, karena sebenarnya itu Allah berikan untuk membuat mereka lalai dari Allah, dan nanti mereka akan dimasukkan dalam neraka. Ya. Nah, jadi ini jamaah sekalian terkait dengan karamah. Kemudian para ulama mengingatkan bahwa karamah itu tidak didapatkan melalui amalan-amalan tertentu. Ya, karena ada sebagian orang mempromosikan ya bahwa kita bisa mendapatkan karamah dengan amalan-amalan tertentu, zikir-zikir tertentu, sholat-sholat tertentu, doa-doa tertentu yang sayangnya tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya pernah melihat satu tayangan yang menarik jamaah sekalian. Dulu kan namanya TPI ya, Televisi Pendidikan Indonesia, salah satu TV swasta pertama di Indonesia setelah RCTI. Situ ada tayangan khusus
bagaimana cara untuk mendapatkan karamah. Iya. Jadi ada beberapa amalan katanya, ada 3 amalan yang bisa dilakukan untuk mendapatkan karamah. Ya, caranya itu pertama tidak boleh menyentuh tanah. Ya, selama 40 hari berdiam di atas pohon, tidak boleh menyentuh tanah. Tidak boleh makan dan minum. Ya. Amalan yang kedua, ya, ditanam badannya di bawah tanah, hanya kepalanya saja, selama 40 hari 40 malam, tidak boleh tinggalkan tempat itu. Ya. Dan amalan yang ketiga, bersemedi, bertapa di dalam gua, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh meninggalkan tempat itu. Ya, tidak boleh meninggalkan tempat itu. Ya, maka katanya nanti setelah kalau dia sukses melewati ujian ini, Allah akan memberikan kepadanya karamah. Ya, tentu saja ini bertentangan dengan Islam. Secara logika, ya, orang-orang seperti ini tidak mungkin sholat, ya kan? Tidak mungkin sholat. Ya, seperti ada satu potongan film yang begitu membekas di pikiran saya, bahkan ini membuat saya kagum, tapi setelah belajar agama, saya bilang ini menyesatkan. Ya mungkin bapak-bapak yang umurnya 45 ke atas ya, pernah mungkin nonton ya, kita masih mengalami yang namanya nonton layar lebar. Ya, saya besar di Malino, ya biasanya itu yang paling kami tunggu itu waktu SD, kalau di Malino itu layar tancap di lapangan anggrek, lapangan tentara. Kebetulan bapak saya tentara, pelatih di senjata. Ya, salah satu film yang sering diputar itu kisah Sunan Kalijaga, ya. Sunan Kalijaga. Nah, itu kan atau Raden Rashid. Itu kan ada kisahnya bagaimana Sunan Kalijaga ini diangkat menjadi sunan oleh sekaligus murid oleh Sunan Gunung Jati. Dikasih ujian, dikasih tes. Dan karena dia lulus tes itu, dia akhirnya dia mendapatkan karamah dan dia menjadi wali Allah. Ya. Apa itu tesnya? Ya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu masih ingat Sunan Gunung Jati menancapkan tongkat di pinggir sungai. Ya kan? Kemudian Raden Rashid yang kemudian menjadi Sunan Kalijaga disuruh jaga itu tongkat. Ya kan? Kalau kamu mau jadi murid saya kasih ujian, jaga ini tongkat, jangan pernah tinggalkan sampai saya pulang. Ya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun Sunan Gunung Jati tidak pernah datang. Ya, nanti sekian tahun baru datang atau sekian bulan baru datang. Nah, ini Sunan Kalijaga Raden Rashid. Dia taat dengan perintahnya Sunan Gunung Jati ini. Ya. Dia bersila di situ, dia tunggui, ya sampai disebutkan tanaman merambat memenuhi badan beliau, jenggot beliau itu panjang sekali sampai berlumut, dan di kepala beliau burung bisa bersarang. Ya, ini salah satu scan film yang ikonik yang begitu membekas dan saya begitu kagum. Ya, tapi kemudian setelah besar ya saya berpikir apa kalau ini dilakukan oleh Sunan Kalijaga, berarti selama itu dia tidak pernah sholat. Bagaimana Pak ya? Dia tidak pernah sholat. Ya, karena dia tidak, bayangkan sampai berlumut, bagaimana dia tidak mungkin berwudu, tidak pernah sholat. Ya, jadi ini kan menyesatkan sebenarnya. Ya, jadi seakan-akan bahwa amalan untuk menjadi wali Allah atau mendapatkan karamah dengan seperti ini. Inilah yang bertentangan dengan akidah. Jamaah sekalian, jadi jangan kita percaya dengan seperti ini. Terakhir, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah wali Allah. Apa sebenarnya hakikat wali Allah itu? Dalam pandangan sebagian masyarakat kita, ini terutama banyak di kampung-kampung, wali Allah itu adalah orang yang memiliki karamah. Kalau dia tidak punya karamah, bukan wali. Ya, sehingga biasanya kita mengatakan si fulan adalah wali. Apa kelebihannya? Apa kesaktiannya? Apa karamahnya? Tidak ada. Oh, bukan wali kalau begitu. Wali itu harus punya kesaktian, harus punya karamah. Ya, seperti ya sunan-sunan para wali songo yang kita lihat film-filmnya ya. Nah, seperti itu. Ya, dan ini pemahaman sudah tersebar di masyarakat kita. Maka kita perlu meluruskan jamaah sekalian. Apakah seperti itu?
Ternyata hakikat wali Allah itu Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran. Ini yang kita pegangi jamaah sekalian. Ya, Allah sendiri sudah menyebutkan syarat untuk menjadi wali Allah. Hakikat wali Allah, siapa mereka? Surah Yunus ayat 62 sampai 63. Silakan nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa buka lagi kembali ke rumah. Surah Yunus ayat 62 sampai 63. Allah berfirman, "Ala inna awliyallah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ingatlah sesungguhnya para wali-waliku tidak ada rasa takut dan khawatir pada diri mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi dalam ayat ini Allah memuji para walinya. Nah, siapa yang dimaksud dengan wali Allah pada ayat ini, Bapak Ibu sekalian? Allah menjelaskan pada ayat setelahnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sehingga berdasarkan ayat ini para ulama sepakat bahwa syarat untuk menjadi wali Allah itu cukup dua dan bukan punya karamah. Apa itu? Beriman dan bertakwa. Ya, dan kita sudah tahu definisi takwa jamaah sekalian. Puasa Ramadan yang kita laksanakan ini tujuan akhirnya adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Kita menjaga sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjalankan kewajiban-kewajiban Allah, menjaga diri dari yang haram, maka pada saat itu kita sudah mendapatkan gelar wali Allah walaupun kita tidak punya karamah atau kesaktian lah istilahnya. Ya, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Al-Farqu Baina Auliyaullah Auliyaur Rahman wa Auliyas Syaitan, perbedaan antara wali Allah dan wali syaitan, beliau menyebutkan bahwa wali Allah itu punya 2 tingkatan, punya 2 level, punya 2 maqam. Tingkatan paling rendah itu disebut dengan Ashabul Yamin Muqtasidun. Siapa Ashabul Yamin Muqtasidun itu jamaah sekalian? Wali Allah pada level terendah, yaitu orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan wajib, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan kewajiban-kewajiban lain, dan menjaga dirinya dari yang haram. Ini tingkatan wali Allah paling rendah, minimal ini yang kita raih. Ya. Dan tingkatan wali Allah paling tinggi itu disebut dengan sabiqun muqarrabun. Sabiqun muqarrabun, yaitu orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah tidak cukup dengan amalan wajib, tapi juga amalan sunnah. Tidak hanya menjaga dirinya dari yang haram, tapi juga yang makruh. Jadi kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu selama ini Masya Allah tidak hanya menjaga sholat 5 waktu, tapi juga rajin melaksanakan sholat-sholat sunnah, menjaga sholat rawatib, ya, sholat duhanya, sholat lailnya. Tidak hanya berpuasa di bulan Ramadan, tapi juga rajin puasa Senin Kamis dan puasa-puasa sunnah yang lain, dan tidak hanya menjaga dirinya dari yang haram, tapi juga yang makruh. Maka kita sudah meraih level tertinggi wali Allah. Ya, inilah barometer wali Allah yang harus kita ikuti, bukan yang banyak disampaikan orang. Ya, yang aneh jamaah sekalian, kriteria wali Allah itu banyak yang aneh-aneh di masyarakat kita. Ya, bahkan orang gila dikatakan wali Allah. Itu kan banyak kisah-kisahnya ya. Ya, wali Allah, orang gila, dia menyembunyikan kewaliannya katanya. Ya, dia menyembunyikan kewaliannya. Memang dia orang gila, tapi sebenarnya dia wali Allah. Dia menyembunyikan kewaliannya. Makanya banyak kita lihat berita-berita viral. Dikatakan wali Allah seperti siapa itu, Mama Gufron ya. Bisa bicara semut, bahasa yang aneh-aneh. Ya, dikatakan wali. Padahal dari sisi mana dikatakan wali? Ya. Atau ada yang viral itu dikatakan wali. Ya, dia selalu berkeliling, siapa, Gus-Gus siapa namanya itu ya. Dia selalu keliling kampung, naik motor. Ya, rambutnya gondrong, berwarna-warni. Ya, terus tidak pakai baju, hanya pakai celana-celana hampir kayak celana kolor begitu. Ya, orang menganggapnya wali. Laki-laki, perempuan, tua muda berebutan mencium tangannya, katanya supaya dapat berkah. Aneh. Ya, inilah kalau kemudian kita tidak mengikuti Quran dan Sunnah, sehingga orang-orang
seperti ini katakan wali Allah, padahal Allah sendiri sudah mengingatkan, hati-hati, selain wali Allah ada juga namanya wali syaitan. Jangan sampai wali syaitan kita anggap wali Allah. Ya, jangan sampai wali syaitan kita anggap wali Allah. Allah mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'su an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, dari pengajaran Rabb yang Maha Rahman, maka Allah akan mengadakan syaitan baginya. Syaitan itu akan senantiasa menemaninya dan menjadi teman akrab baginya. Makanya orang-orang seperti ini jamaah sekalian, kadang itu bisa melakukan hal-hal yang aneh. Karena apa? Mendapatkan bantuan syaitan. Ya, ada satu kisah menarik terkait hal ini jamaah sekalian. Dalam kitab Tasawuf fi Mizanil Quran was Sunnah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Ya, ada seorang wali di satu negeri di Arab, namanya Abu Fadl Ar-Sirsi. Begitu diagungkan, begitu dimuliakan oleh masyarakat, dianggap sebagai wali. Suatu ketika jamaah sekalian, sang wali ini khutbah Jumat. Ya, khutbah Jumat. Tapi baru dia memulai khutbahnya, sudah membuat geger jamaah sampai mau dipukul sama jamaah. Ya, apa yang dia bilang? Dia memulai khutbahnya seperti ini. Saya bersaksi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan iblis alaihissalam. Marah jamaah, mau ditarik turun dari mimbar, tapi dia kasih keluar pedang, kalewang. Jamaah yang akhirnya lari keluar. Ya, ditunggui sampai asar. Orang ini dia di dalam masjid duduk, tidak ada yang berani masuk, ditunggui sampai asar. Menjelang asar ada kemudian sampailah berita kepada mereka, dibawa oleh beberapa orang. Mereka menceritakan bahwa ada orang ciri-cirinya mirip Abu Fadl Ar-Sirsi, itu khutbah Jumat di beberapa kampung. Setelah dihitung-hitung, orang-orang yang mengaku Abu Fadl Ar-Sirsi ini khutbah Jumat di tempat mereka pada hari itu, sama jamnya, ternyata berasal dari 40 kampung yang berbeda. Jadi Abu Fadl Ar-Sirsi ini yang dianggap sebagai wali, ya, tapi kemudian menuhankan iblis, dia muncul di 40 tempat dalam waktu yang bersamaan. Silahkan kita mengambil kesimpulan, ini wali Allah atau wali syaitan. Terakhir jamaah sekalian, ini juga perlu kita luruskan. Banyak orang-orang itu menganggap ciri-ciri wali itu kalau dia sudah wali dia tidak perlu lagi sholat, ya kan? Kenapa dia tidak sholat? Wali, dia tidak perlu lagi sholat karena dia sudah menyatu dengan Allah. Ya. Maka ini tentu saja kita perlu luruskan. Imamnya para wali Rasulullah SAW. Ya, kemudian menyusul para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Tapi apakah Rasulullah SAW dijamin masuk surga? Imamnya para wali Allah. Tapi apakah kita pernah dengar Rasulullah SAW satu kali pun meninggalkan sholat dengan alasan bahwa dia adalah wali Allah? Jadi ini juga pemahaman yang merusak, ya, tidak benar kalau kemudian mereka dikatakan wali Allah. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan SWT, mudah-mudahan ya di bulan Ramadan ini salah satu gelar yang kita dapatkan adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, dan insya Allah ketika kita meraih gelar itu, maka kita secara otomatis juga meraih gelar wali Allah. Walaupun sekali lagi kita tidak memiliki kesaktian atau karamah dan sebagainya. Ya, karena karamah itu sebenarnya bukan syarat utama untuk menjadi wali Allah. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.